Hai kenalin, saya Retno Widianingrum. Ikuti terus konten aku ya seputar edukasi psikologis sehari-hari. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini kita bakal membedah sebuah riset yang jujur saja krusial banget buat dunia pendidikan dan pengasuhan anak. Kita akan melihat kenapa kita harus segera ninggalin metode belajar kuno dan beralih ke pendekatan edukasi yang lebih interaktif. Terutama nih dalam upaya mencegah pelecehan seksual pada anak usia sekolah. Ini bukan sekedar tentang ngasih tahu informasi ke anak, tapi tentang gimana kita benar-benar membentengi mereka. Tapi sebelum kita ngomongin solusi, kita harus lihat realita pahit di lapangan. Angka ini 60%. Gila kan? Berdasarkan data Simfoni PPA, dari sekitar 19.000 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia pada tahun 2024, 60%-nya itu adalah kekerasan seksual. Kita benar-benar lagi menghadapi krisis nyata yang butuh respons cepat dan pastinya jauh lebih efektif. Nah, untuk membedah krisis ini sampai ke solusinya, kita punya beberapa poin pembahasan. Mulai dari melihat krisis kekerasan pada anak, kenapa metode tradisional itu gagal, lalu kita bahas solusinya lewat pendekatan interaktif. Kita juga bakal lihat gimana kemampuan anak mengenali risiko, peningkatan kepercayaan diri mereka, sampai akhirnya ngebangun hubungan sosial yang sehat. Kita mulai dari bagian pertama, krisis kekerasan pada anak dan dampak menghancurkannya pada korban. Pelecehan seksual itu ibarat bom waktu psikologis yang lukanya bisa nempel seumur hidup. Korban seringkali ngalamin trauma yang dalam, cemas, sampai depresi yang berkepanjangan. Tapi, coba deh kalian perhatikan poin yang ini. Hilangnya kepercayaan pada orang lain. Bayangin, saat fondasi percaya seorang anak hancur, mereka otomatis bakal nutup diri kan? Nah, inilah yang memicu isolasi sosial yang ekstrim, menghambat perkembangan mereka, dan ujung-ujungnya bikin prestasi di sekolah ikut anjlok. Lanjut ke bagian kedua, gagalnya metode tradisional. Kenapa sih metode ceramah pasif ini gagal melindungi anak-anak kita? Nah, yang paling menarik dari slide ini adalah perbandingannya. Di sebelah kiri ada metode ceramah tradisional yang sering banget kita temui di sekolah. Komunikasinya cuma satu arah. Anak-anak disuruh duduk dan mendengarkan secara pasif. Akibatnya apa? Retensi informasinya rendah banget. Waktu mereka beneran dihadapkan pada bahaya, mereka bingung harus ngapain karena kurangnya penerapan praktis. Beda banget sama sisi KAN, pendekatan interaktif. Di sini, media visual diintegrasikan, ada simulasi main peran. Otomatis, anak-anak ingat terus materinya. Dan yang paling penting, skill praktis mereka buat melindungi diri benar-benar terasa tajam. Masuk ke bagian ketiga, solusi lewat pendekatan edukasi interaktif, spesifiknya intervensi yang dilakukan di SD Negeri 58 Kendari. Coba deh kalian perhatikan dokumentasi dari kegiatan ini. Dari gambarnya aja kita udah bisa ngerasain energinya. Selama sesi 2 jam penuh, nggak ada tuh cerita anak ngantuk di meja. Semuanya super aktif, benar-benar didampingi fasilitator, nonton tayangan audiovisual, dan mereka ikutan langsung mengatur proses belajarnya sendiri. Suasananya hidup banget. Terus gimana cara kerjanya? Para peneliti ini pakai 3 langkah jitu biar materinya benar-benar nempel. Pertama, pendidikan berkelanjutan. Ini untuk ngebangun konsep dasar privasi tubuh dan jenis-jenis pelecehan. Kedua, tahap penyadaran lewat diskusi interaktif. Di sini anak-anak dipancing buat lebih peka dan waspada sama situasi yang mencurigakan. Dan yang ketiga, ini pastinya yang paling seru buat mereka, simulasi. Anak-anak diajak main peran, diajarin buat berani teriak, tidak, main tebak-tebakan, sampai nyanyi bareng. Intinya, bikin konsep perlindungan diri ini masuk ke memori otot mereka. Bagian keempat, kemampuan mengenali situasi beresiko, alias gimana mengubah kerentanan menjadi kesadaran penuh. Dan tabel ini mengilustrasikan dengan brilian banget efek nyapa dari metode tadi. Coba kalian lihat pergeseran drastisnya. Saat fase pretest sebelum intervensi, anak-anak kelihatan banget rentannya. Mereka ragu-ragu, pemahamannya masih rendah, dan sering salah nebak soal batasan tubuh. Tapi, lihat hasil post-testnya setelah mereka ikut sesi diskusi interaktif. Kerentanan itu hilang. Mereka bisa menjawab dengan tegas dan benar, paham betul apa itu privasi tubuh, dan tahu persis kemana dan gimana cara mencari bantuan kalau merasa terancam. Nggak ada lagi yang namanya bingung. Lanjut ke bagian kelima, peningkatan kepercayaan diri siswa. Gimana edukasi ini benar-benar memberdayakan anak untuk bertindak. Poin krusialnya ada di sini. Punya pengetahuan itu bagus, tapi kalau anaknya takut untuk bertindak, ya percuma kan? Nah,
Temuan kualitatif ini nunjukin hasil yang luar biasa. Semua siswa bilang mereka siap mempraktekkan langkah perlindungan diri. Dan yang terpenting, mereka merasa jauh lebih percaya diri menghadapi situasi bahaya. Ini yang namanya pemberdayaan sejati. Jadi kita berhasil mengubah teori akademis di kelas menjadi keberanian bertindak di dunia nyata. Anak-anak jadi berani nerapin skill perlindungan dirinya secara mandiri saat situasi tak terduga datang. Bagian terakhir, bagian keenam, membangun hubungan sosial sehat dan melihat efek domino dari keamanan tubuh. Rasa aman dan keberanian ini tuh punya efek domino yang luar biasa positif. Gini logikanya, ketika anak ngerti betul soal otoritas dan privasi tubuh mereka, risiko pelecehan dan trauma bisa dicegah secara efektif. Nah, tanpa adanya bayang-bayang trauma, kita berhasil motong rantai ketakutan yang biasanya bikin anak-anak menarik diri dan terisolasi. Alih-alih hidup dengan rasa curiga dan takut, anak yang ngerasa aman akan jauh lebih gampang menumbuhkan kembali rasa percaya ke orang lain. Ujung-ujungnya, mereka bisa ngebangun hubungan sosial dan persahabatan yang jauh lebih sehat. Dan penjelasan tadi membawa kita ke satu perenungan yang cukup menohok buat kita semua. Apakah sekolah kita saat ini sudah melakukan upaya yang cukup untuk melampaui ceramah pasif dan benar-benar memberdayakan siswa melalui keterampilan perlindungan interaktif? Ini bukan cuma pertanyaan retoris, tapi benar-benar panggilan bertindak buat para guru, pihak sekolah, dan pastinya kita sebagai orang tua. Buktinya udah jelas banget, metode interaktif ini bekerja secara nyata dalam membangun tameng perlindungan dan rasa percaya diri anak. Sekian dulu sesi bedah riset kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa menginspirasi kalian untuk terus ngawal keamanan anak-anak kita. Sampai jumpa di analisis seru berikutnya.